Bank Indonesia 2 hari lalu mempublikasikan hasil surveinya. Survei tersebut disebut survei penjualan eceran. Nah, dalam rilis, Bank Indonesia memberi judul Survei Penjualan Eceran Juli 2024.2, penjualan eceran diperkirakan meningkat. Jadi yang diperkirakan meningkat adalah penjualan eceran bulan Juli. Sedangkan yang sudah ada datanya dari survei adalah bulan Juni yang juga meningkat. Bagaimana Bank Indonesia menyajikannya? Dia menyajikan dengan cara seperti ini, rilisnya. Lalu dia sebut bahwa pada bulan Juli nanti diperkirakan akan mencapai 212. 212 itu adalah angka untuk indeks penjualan retail, indeks penjualan real IPR ya. Nah, pada Juni ini sebenarnya 229, tumbuh dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, sebetulnya dalam ekspektasi ini bulan Juli itu 212 kan turun, cuma perbandingannya dengan bulan Juli tahun 2023 tetap meningkat. Nah, rilis tersebut diberitakan oleh beberapa media, tapi ini termasuk jenis rilis survei dari Bank Indonesia yang sedikit sekali mendapat pemberitaan. Hanya ada beberapa, di sini kita lihat ada Info Bank yang meng-highlight penjualan eceran Juli 2024 diperkirakan meningkat. BI ungkap pendorongnya, ada ulasan tentang pendorongnya berdasarkan rilis Bank Indonesia tersebut. Ada PBIS News juga memberikan judul yang hampir sama. Lalu Kata Data mengambil sudut pandang yang berbeda, yaitu penjualan eceran Juli 2024 secara bulanan diperkirakan terkontraksi. Nah, ini nanti kita akan sedikit pelajari ya. Jadi Juli itu meningkat dibandingkan Juli tahun lalu. Ini masih perakiraan ya, meskipun sekarang sudah bulan Agustus, tapi surveinya belum ada yang bulan Juli datanya, tetapi perakiraannya. Nah, jadi Kata Data menyoroti bahwa dia secara bulanan turun, padahal rilis BI itu memang mencantumkan dua hal tersebut. Nah, ada beberapa yang lain, semua umumnya menyebut meningkat ya, Republika, Investor. Nah, cuma tadi Kata Data mengambil sudut pandang dia menurun kalau secara bulanan. Ada lagi yang media yang menyorotinya menurut saya cukup mengundang minat untuk dibaca, menyebut pengumuman itu adalah tanda konsumsi masyarakat menurun. Nah, di situ nanti dia juga lebih mengarahkan kepada penurunan bulanannya ya. Jadi sudut pandang beritanya begitu. Bisnis.com tetap menyorotinya naik. Nah, CNBC ini lebih meluas beritanya mengaitkan dengan kondisi Amerika. Tapi sekali lagi tidak banyak media mainstream maksudnya yang memberitakan tentang survei penjualan eceran ini. Saya ingin mengajak para pembelajar ekonomi untuk melihat secara garis besar tentang survei ini. Nah, ini di layar itu yang kiri itu gambar yang sama tadi, gambar pengumumannya. Lalu yang kanan adalah halaman paling depan dari dokumen. Jadi rilis adalah pernyataan dari Bank Indonesia, kemudian ada lampiran dokumen hasil survei penjualan eceran. Yang menurut halaman depannya itu terdiri dari 3 sebenarnya. Yaitu ada realisasi IPR. IPR tadi indeks penjualan real ya. Jadi realisasinya sampai Juni 2024. Lalu ada perakiraan IPR, perakiraannya mengaitkan dengan perakiraan bulan depan. Kemudian ada juga soal kaitan dengan inflasi. Nah, kita harus paham dulu bahwa survei penjualan eceran SPE ya, SPE ini adalah sebuah survei rutin bulanan, sudah dilaksanakan sejak tahun 1999. Tentu ada beberapa perkembangan. Awalnya selama kurang lebih setahun di 1999 sampai 2000, itu hanya respondennya hanya di kota Jakarta. Lalu diperluas menjadi Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan. Kira-kira 10 tahun. Lalu 2010 sampai saat ini pada 9 kota. Ketambahan ada Denpasar, ada Banjarmasin, ada Makassar, Manado, dan Medan. Ya. Jadi ada 9 kota. Nah,
respondennya kurang lebih 700 pengecer. Nah, jadi ini penting ya. Kita sudah pernah berita kemarin, kita sudah pernah membahas tentang survei konsumen. Kalau survei konsumen itu respondennya adalah rumah tangga, sedangkan survei penjualan eceran ini respondennya adalah para pengecer. Dan pengecernya diklasifikasi oleh Bank Indonesia sehingga mencakup beberapa skala. Nah, survei tersebut umumnya dilakukan dengan cara tatap muka ya, atau via telepon. Jadi termasuk wawancara yang mendalam, tidak mengisi formulir si respondennya. Nah, itu nanti hasil dari survei penjualan eceran itu ada yang bersifat indeks penjualan real IPR. Nah, tadi yang kita sebagiannya sudah bahas karena rilis lebih menekankan pada itu. Lalu ada indeks ekspektasi harga, lalu ada indeks ekspektasi penjualan. Yang nomor 2 dan 3 ini umumnya tidak banyak diberitakan, bahkan tidak diberitakan, yang satu saja. Nah, kembali ke pengumuman yang baru beberapa hari yang lalu, itu saya ulangi, ekspektasi untuk Juli itu adalah 212, sedangkan yang real Juni 2024 adalah 229. Kalau kita lihat gambar yang diberikan oleh Bank Indonesia ini, sebenarnya memang angka tersebut tidak rendah selama 3 tahun terakhir, 4 tahun bahkan hampir, 3,5 tahun, tetapi juga tidak termasuk yang tinggi, itu dulu ya. Nah, kalau kita lihat gambar tersebut sebenarnya cenderung stagnan dan hanya meningkat pada saat-saat tertentu seperti hari raya keagamaan atau hari liburan, itu biasanya meningkat. Itu kan tampak dari gambar itu. Nah, kalau kita lihat lampiran lagi di tabel yang disajikan oleh dokumennya, sebetulnya ada pembagian 2 yang paling penting. Yang satu IPR ya, kita fokus IPR yang berdasarkan kelompok komoditas. Jadi ada berapa itu? Ada 7 kelompok komoditas. Lalu ada berdasarkan kota tadi, 9 kota tadi. Nah, ini menarik ya kalau kita lihat di atas dasar kelompok, totalinya kan tadi mencapai berapa? Mencapai 200 lebih dari 200 ya, 292 tadi. Maaf, saya lihat dulu lagi. Nah, 229 untuk bulan Juni. Nah, itu kan terdiri dari banyak komoditas tadi. Dikelompokkan menjadi 7. Nah, menariknya 3 dari 7 itu justru lebih rendah dari 100. Apa maksudnya dengan indeks ini? Indeks ini mengambil patokan tahun dasar 2010. Jadi kan 2010 ada penjualan nih. Kuantitas ya, jangan harganya nih. Kuantitas itu secara ini dianggap 100%. Nah, kalau di tahun 2024 bulan Juni itu di bawah 100, berarti kuantitas penjualannya itu lebih rendah dari tahun 2010. Kalau misalnya dia 200, berarti 2 kali lipat. Secara keseluruhan tadi kita melihat indeks 229 lebih dari 2 kali lipat. Tapi jangan lupa, itu sudah berlangsung hampir 24 tahun ya. Nah, menariknya 3 dari 7 kelompok itu kurang dari 100. Mungkin ini cukup mengejutkan ya. Pertama, soal peralatan rumah tangga lainnya. Peralatan rumah tangga lainnya nanti tidak memasukkan sandang, tidak adalah semacam, tidak memasukkan peralatan informasi dan komunikasi yang dikelompokkan sendiri. Indeksnya hanya 87,4. Jadi kita bisa membacanya penjualan real bulan Juni 2024 dalam kelompok peralatan rumah tangga, perlengkapan rumah tangga itu lebih sedikit dibandingkan tahun 2010. Nah, kemudian barang budaya dan rekreasi, ya ini barang budaya dan rekreasi lebih-lebih lagi ya, itu hanya 60,7. Nah, lalu ada barang lainnya, kelompok barang lainnya ini yang paling penting adalah sandang. Mengapa ini penting? Karena nanti kalau kita lihat barang budaya dan rekreasi dan kemudian barang lainnya terutama sandang ini jelas-jelas adalah kebutuhan yang akan dikeluarkan jika ada kelebihan-kelebihan yang cukup banyak. Jadi itu bisa dikatakan menunjukkan kesejahteraan daya beli lah. Lebih mencerminkan itu. Sementara makanan dan minuman ya dalam kondisi apapun dia menjadi kelompok penjualan yang tertinggi. Nah, jadi di bawah 100 itu. Lalu 2 dari 7 IPR
indeks penjualan real itu kisaran 100 saja. Berarti dalam 24 tahun tidak banyak peningkatan. Nah, misal peralatan informasi dan komunikasi termasuk HP ya di sini 106,1. Mungkin ini menarik. Padahal kelihatannya ramai. Nanti kita akan lihat tahun-tahun dia meningkat itu di 2, 3, 4 tahun yang lalu. Sekarang pelan-pelan menurun kembali. Nah, bahan bakar kendaraan bermotor itu juga sekitar 100%. Nah, itu dari sisi kelompok komoditas. Lalu kalau kita lihat kota ini jauh lebih menarik lagi. Sayangnya media tidak banyak membahas ini. Tadi totalnya kan 229 tuh indeks itu. Ternyata ada 3 dari 9 kota yang disurvei itu IPR-nya di bawah 100. Saya ulangi lagi, kalau di bawah 100 berarti penjualan realnya secara kuantitas di bawah tahun 2010. Nah, yang mengejutkan yang pertama adalah Jakarta, hanya 67. Jadi 67% dibandingkan di tahun 2010. Kemudian Semarang ini termasuk Purwokerto, 91,4. Lalu Banjarmasin, 97. 1 dari 9 kota kisaran 100, Denpasar 113. 3 dari 9 kota itu memang di atas 200, di kisaran 200, ada Bandung, Makassar, dan Manado. Hanya 2 yang tinggi sekali. Nah, ini yang membuat indeksnya yang 3 dan 2 ini membuat indeksnya menjadi 229. Yang 3 tadi yang 200-an, yang 2 ini hampir 400 dan 400 bahkan. Yang lainnya tadi jadi tertimbang. Itu Medan 393 dan Surabaya 414. Nah, kalau saya gambar dari tadi 7 kelompok barang, saya ambil 2 saja yang di bawah 100 saat ini, dan khusus yang 1 itu sub ya, bukan bagian dari kelompok. Ada kelompok barang lainnya, subnya sandang yang terpenting. Kalau kita lihat gambar ini, yang merah ini adalah IPR keseluruhannya. Itu sekali lagi saya menyimpulkan dalam tahun yang lebih panjang, ini menunjukkan bulan ya. Nah, ini tahunnya. Itu sebenarnya dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ini kan tidak banyak meningkat ini. Memang pukulan terjadi pada saat COVID ya. Jadi ini kalau berdasarkan ini sebenarnya belum pulih kita. Belum pulih dari COVID berdasarkan penjualan eceran. Lebih lagi untuk barang-barang yang apa ya istilahnya, ya tetap barang kebutuhan pokok, tetapi tidak seperti makanan minuman. Yang membuat Orange ini tetap bertahan, IPR itu makanan minuman ya. Yang lain misalnya perlengkapan rumah tangga lainnya, ya macam-macam perlengkapan, itu turun pada saat COVID dan terus menurun sampai sekarang. Meskipun stuck tapi turun. Dan khusus sandang, ya ini kita bisa membayangkan ya, berarti kan memang kalau tidak banyak kelebihan duit, orang akan mengurangi pembelian peralatan rumah tangga beberapa dan juga sandang. Ini menurun drastis tahun 2020, sempat meningkat tetapi naik turun dan tidak pernah lagi mencapai 100. Artinya tidak pernah setara dengan 2010. Dengan demikian data ini bisa saja nanti tentu perlu kajian lebih jauh bahwa ini mengindikasikan memang penjualan eceran mengalami stagnasi dan sebagian komoditas mengalami penurunan. Dan itu juga mencerminkan sinyalemen beberapa belakangan ini memang daya beli masyarakat bermasalah. Sayangnya media massa tidak banyak menyoroti detail-detailnya, tetapi lebih pada judul rilis Bank Indonesia saja.